Wa minha dukhulul masjid, setengah daripadanya yaitu masuk masjid. Setelah masuk masjid baca sholawat. Saudara kalau pengen rezekinya banyak, masuk masjid baca sholawat begini: Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa alihi wa alil khandaq waftah lana minal khairi kulla mughlaq. Baru doa Allahumma ighfir li dhunubi waftah li abwaba rahmatik. Masuk ke kanan, niat i'tikaf. Kalau keburu sholat tahiyatul masjid, keluar masjid baca sholawat lagi: Allahumma salli ala Muhammad wa alihi wa alil khandaq wa aftah lana min khairi kulli mughlaq Allahumma ighfir li dhunubi wa aftah li abwaaba fadlik. Keluar kaki kiri, dah rezekinya banyak. Begitu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil awwalin wal akhirin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-imam wal muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi barakati ulumi wa ghafara lahu wa li masyaikhihi wa li masyaikhina amin. Wa amma ta'zimu riwayati hadithihi, adapun penghormatan pada meriwayatkan hadisnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fakana al-imamu Malikun, maka yaitu ada, yakni selalu oleh Imam Malik, gurunya Imam Syafi'i. Idza atahu nasu, yaitu apabila datang pada Imam Malik oleh manusia, li talabil masaili, karena menuntut masalah-masalah. Kalau ada orang datang Imam Malik mau ngaji, nanya masalah agama, kharaja ilaihim bihalihi, maka keluar Imam Malik kepada manusia dengan keadaan Imam Malik. Jadi Imam Malik itu kalau ada orang nanya agama, Imam Malik nanya masalah, maka tampil apa adanya. Kalau lagi pakai kaos oblong, begitu. Kalau pakai apa adanya kalau nanya masalah agama. Tapi wa in talabul hadisa, kalau mereka menuntut akan hadis, kalau datang Imam Malik pengen ngaji hadis Nabi, Imam Malik pengen ngaji hadis, bukan nanya masalah agama tapi pengen ngaji hadis Nabi, maka Imam Malik tuh ightasala, maka mandi Imam Malik, mandi dulu, wa tatayyaba, dan memakai wangi-wangian oleh Imam Malik, pakai wangi-wangi dulu, wala bisa siaban jududan, dan memakai Imam Malik akan pakaian yang baru-baru, pakaian yang bagus, yang gagah kalau mau ngajar hadis. Wa wada'a ala ra'sihi rida'ahu, dan meletakkan Imam Malik atas kepalanya Imam Malik akan selendangnya, kepalanya ditutup, ya pakai sorban gitu. Wa jalasa, dan duduk Imam Malik ya bukharu, yaitu membuat lupa Imam Malik belok putih dengan kayu gaharu, pakai kayu gaharu dulu, hatta yafrugha, sehingga rampung oleh Imam Malik minal hadisi, daripada ngajar hadis. Kalau ngajar hadis Nabi, saking hormatnya sama hadis Nabi, Imam Malik kalau orang ngaji hadis gagah tampilnya Malik. Kalau yang lain apa adanya, saking hormatnya sama hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qala Ibnul Mubarak, dan berkata oleh Imam Ibnul Mubarak,
Ini ngaji juga sama Imam Malik. Kuntu indahu adalah aku, yaitu di sisi Imam Malik. Wa huwa yuhaddisuna, dan dia Imam Malik itu menceritakan oleh Imam Malik akan kita, yakni ngajar hadis. Kalau Imam Malik, saya pernah datang ke Imam Malik kata Mubarak, Imam Malik ngajar hadis. Fadarabathu aqrabun, maka mencatat akan Imam Malik oleh kalajengking sitata asrota maratan, 16 kali. Lagi ngajar dicatek kakinya sama kalajengking 16 kali. Sekali aja luar biasa. Kalajengking Arab ini, bukan kalajengking Bintaro. Wa huwa yataghayyaru launuhu, dan dia Imam Malik itu berubah oleh warnanya sampai pucat Imam Malik. Walam yaqta, dan tidak memutuskan Imam Malik hadisan Nabi, akan hadisnya kanjeng Nabi SAW. Enggak berhenti, enggak dua-duanya, begitu ditahan Imam Malik, begitu. Falamma faraghal majlis, maka kelar oleh Imam Malik akan majlis, qultu ra'aitu minka ajaban, aku melihat daripada engkau akan keanehan. Hari ini kok aneh engkau, meringis-meringis tapi enggak berhenti. Faqala, maka kata Imam Malik, sabartu, aku sabar. Digigit kalajengking sampai 16, aku tahan. Emang apa? Ijlalan lil hadisi, karena mengagungkan bagi hadisnya kanjeng Nabi Muhammad SAW. Saking hormatnya hadis, Imam Malik sampai kayak begitu tuh. Dikit kalajengking gak dirasa, begitu. Padahal sakit, saking hormatnya hadisnya Nabi. Wa sa'ala rajulun ibnal Musayyab an hadisin, dan bertanya, meminta oleh seorang laki-laki kepada Imam Ibnul Musayyab, yakni Sa'id bin Musayyab, mantunya Abu Hurairah, an hadisin, tentang satu hadis. Wa huwa mutaji'un, padahal Ibnul Musayyab itu lagi tiduran miring. Waktu lagi tiduran ada orang nanya tentang hadis Nabi, padahal dia lagi tiduran. Fajalasa, lalu duduk Ibnul Musayyab, wa haddatsahu, dan menceritakan Ibnu Musayyab akan si laki-laki itu, akan hadis. Lagi tiduran, orang nanya hadis, duduk. Padahal lagi tiduran. Emang gak ngerti juga tuh murid, guru lagi tiduran maka ditanya juga. Tapi guru bukan karena muridnya, karena hadisnya. Dia duduk rapi, dandan. Waqala, dan berkata Ibnu Musayyab, karihtu, aku benci, yakni aku tak suka, an uhadditsaka anin nabi, bahwa menceritakan oleh aku kepadamu daripada kanjeng Nabi SAW, wa ana muttajiun, bal aku itu tidur-tiduran. Saya nggak mau kalau ngajar hadis sambil tiduran, kurang hormat sama hadisnya Nabi, begitu. Duduk dulu tuh, begitu. Masih banyak sebetulnya cerita-cerita itu di kitab aslinya, yakni Asy-Syifa, tapi ini kitab kan mukhtasar, jadi segini ini udah cukup. Betapa orang-orang dulu itu ta'zimnya sama hadis Nabi sampai kayak begitu. Yang Bukhari aja mau nulis hadis di Sahih Bukhari, wudu dulu, sholat dulu 2 rakaat baru nulis, wudu lagi, sholat lagi baru nulis, begitu. Saking ta'zimnya sama hadisnya Rasulullah SAW. Habis itu, wa amma tawqiru alihi wa sahabati, adapun menghormati keluarganya Nabi dan para sahabatnya Nabi. Jadi kalau kita haknya Nabi itu, kewajiban kita sama Nabi kudu hormat ama yang terikat, tersambung dengan Nabi. Keluarganya Nabi, para sahabatnya Nabi kudu kita hormat juga. Faqala ta'ala, maka yaitu berfirman oleh Allah Ta'ala, innama yuridullahu liyudhiba ankum rijsa ahlal bait wa yutahhirakum tathhira.
hanya saja menghendaki oleh Allah agar menghilangkan Allah dari kalian akan kotor, wahai ahlul bait, dan mensucikan Allah akan kalian dengan suci. Jadi ahlul bait itu dipuji oleh Al-Quran. Falamma nazalat, maka telah turun oleh ayat ini, da'an Nabi SAW Fatimah, maka memanggil oleh kanjeng Nabi SAW akan Siti Fatimah radhiyallahu anha, wa benaiha, dan dua anak laki-lakinya Fatimah, Hasan Husain, wa Aliyan, dan Imam Ali, wa jallalahum, dan menutupi Nabi akan mereka bikisain dengan pakaian kerudung panjang, ditutup semuanya di sekerudungan. Wa qala, dan Nabi bersabda, Allahumma ya Allah, haulai ahlu baiti, mereka inilah ahlul baitku. Wa fi riwayatin, dan pada satu riwayat, wa ammahul Abbas, dan pamannya Nabi Abbas dipanggil juga duduk bareng, mereka ini adalah ahlul baitku. Begitu. Wa fi Muslimin an Zaid bin Arqam, dan di dalam Sahih Muslim dari Zaid bin Arqam radhiyallahu taala an, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anshudukumullah, aku memohon pada kalian akan Allah, fi ahli baiti, pada menghormati ahlul baitku. Aku bersumpah pada Allah supaya kalian pada hormat kepada ahlul bait. Apalagi di zaman akhir ini lagi ribut, orang ngeributin ahlul bait. Nah, kita no comment, kita harus hormat sama ahlul bait. Begitu orang bilang begini, biarkan itu orang, kita mau kudu hormat sama ahlul baitnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqila li Zaidin, maka dikatakan kepada Zaid, nisa'uhu min ahli baitihi, apakah istri-istrinya Rasulullah, yaitu bagian dari ahlul baitnya Rasulullah? Qala, kata Zaid, na'am ya, ahlul bait itu istrinya Nabi masuk pada ahlul bait. Wa ahlu baitihi man hurimas sadaqata, adapun ahlul baitnya Nabi itu orang yang diharamkan akan menerima sedekah. Ahlul bait itu haram. Jadi kalau ada ahlul bait datang ke rumah minta zakat, jangan kasih zakat, kasih kantong lain di luar zakat, bagi. Kalau zakat haram, nggak boleh amal ahlul bait. Siapa ahlul bait? Alu Aliyin, keluarganya Sayyidina Ali, anak cucunya. Wa alu Ja'far, dan keluarganya Ja'far atau ya abangnya, adiknya Ali, Ja'far bin Abi Thalib. Wa ali Aqilin, dan keluarganya Aqil. Aqil anaknya Abu Thalib juga. Wa alu Abbas, dan keluarganya Abbas. Ibnu Abbas pada ahlul baitnya Rasulullah, ahlul bait. Wa qala, dan bersabda oleh kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, inni tarikun fikum, sesungguhnya aku meninggalkan pada kalian, ma in akhadtum bihi, sesuatu yang jika kalian berpegang teguh dengannya, lan tadillu, niscaya tidak tersesat kalian. Ada dua perkara, dua pusaka ku tinggalkan, pegang erat-erat. Kitabullah, pertama Al-Quran, wa itrati, dan anak cucuku, ahlu baiti, ahlul baitku. Fanduru, tiriklah olehmu, kaifa takhlufuni fihima, bagaimana meninggalkan kalian akan daku pada keduanya. Bagaimana kita memposisikan Quran dan ahlul bait. Jadi kita kudu hormat sama Quran, kudu hormat sama ahlul bait. Jangan nggak hormat sama ahlul bait, merugi kita. Jangan. Orang yang kurang ajar pada ahlul bait
biarkan kita doain biar Allah kasih hidayah. Begitu Ahlul Bait. Nggak boleh kita anak cucu Nabi. Wa qala Abu Bakrin, dan berkata oleh Sayyidina Abu Bakar, walladzi nafsi biyadihi, demi Tuhan yang jiwaku berada pada tangan kekuasaannya, laqarabatu Rasulillah, demi sesungguhnya karib kerabatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ahabbu, yaitu lebih dicintai, ilayya, kepadaku, an asila, bahwa aku sambungkan tali silaturahim, min qarabati, daripada karib kerabatku. Saya lebih hormat kepada kerabatnya Rasulullah dibanding kerabatku, karena di dalamnya ada tersambung darah mulianya Rasulullah SAW. Nggak bisa dibandingin dengan apa saja. Wa ani Sya'bi, dan daripada Imam Sya'bi, qarrabtu li Zaid bin Sabit baghlatan, aku dekatkan kepada Zaid bin Sabit, sahabat Nabi, alim ahli faraid, akan bigolnya, liar kabah, agar mengendarai oleh Zaid akan bigolnya. Jadi kata Imam Sya'bi, waktu Zaid bin Sabit, maka saya pegangin itu bigolnya supaya dia naik. Pas sudah naik, fa'akhadha Ibnu Abbas birikabi, maka memegang Ibnu Abbas dengan tali kekangnya. Pas dideketin, Ibnu Abbas malah tuntunin, dituntun. Faqala Zaidun, maka berkata oleh Zaid, khalli anna yabna ammi Rasulillah, biarkan daripada kami wahai anak pamannya Rasulullah. Ibnu Abbas, jangan, biarin. Begitu waktu bigolnya, biar kata motornya dideketin dah. Kata Zaid bin Sabit, kiai besar dari sahabat, jangan, wahai sepupunya Rasulullah, jangan. Faqala, maka berkata Ibnu Abbas, hakadha amarona an naf'ala bi ulama'ina, hakadha umirna, seperti inilah diperintahkan kita, an naf'ala, bahwa kita memperlakukan bi ulama'ina, dengan ulama kita. Jangan, enggak Yai Zaid, saya ini Ahlul Bait, disuruh hormat sama kiai. Tuh, begitu, suruh hormat sama ulama. Kau ulama, dalam dirimu ada warisan Rasulullah, saya disuruh hormat sama ulama. Enggak, jangan larang, jangan. Akhirnya faqabbala Zaidun yadahu, maka mencium oleh Zaid akan tangan Ibnu Abbas. Hanya direbut tangan Ibnu Abbas, ini bocah, masih bocah, dicium juga oleh Zaid yang udah tua. Enggak mau, jangan, kata Ibnu Abbas. Kata Zaid nih, waqala, berkata Zaid, hakadha umirna an naf'ala bi ali nabina, seperti ini diperintahkan kita, bahwa kita memperlakukan kepada Ahlul Baitnya Nabi kita. Tuh begitu. Jadi ulama tuh hormat sama Ahlul Bait, hormat sama ulama. Ini kayak begini, yang sekarang lagi diacak-acak, kiai diadu sama Ahlul Bait. Begitu, kita nggak usah ikut-ikutan, jadi rusak. Kita menghina kiai, Ahlul Bait, rusak kita. Siapa kita? Kiai bukan apa bukan, mau siapa sandarannya? Jangan. Tuh betapa hormatnya tuh Ahlul Bait sama ulama, berapa hormatnya ulama Ahlul Bait. Sama Ahlul Bait mencium tangan aja. Sama kiai mau ngaji ke kita sama kiai itu, belum tuh ada kiai, hormat aja. Walaupun kita belum ngaji, jangan. Kalau kita nggak hormat sama kiai, anak cucu kita nggak bakalan jadi kiai. Haram orang yang mencela kiai, haram anak cucunya jadi kiai, nggak berkah hidupnya. Apalagi mencela Ahlul Bait, jangan. No comment. Sekarang ini lagi diadu-aduin. Aduh, saya banyak dapetin WA, kata kita no comment, kita jangan ikut-ikutan, banyak baca sholawat aja dah, nggak usah ikut-ikutan begitu. Dengan media YouTube ini luar biasa, diadu-aduin mulu, bahaya. Ini coba kita lihat, ulama atau hormat Ahlul Bait bukan mencela,
Begitu Ahlul Bait juga hormat sama ulama. Jadi ini indah hidup kayak begitu. Ini agama mengatur itu, kita jangan. Wa amma sahabah, adapun sahabat Rasulullah SAW radhiyallahu anhu. Jadi kalau kita hormat sama Nabi, kudu hormatlah kita sama para sahabat. Fayajibul iqtida'u bihim, maka itu wajib oleh mengikuti kepada para sahabat. Wa birruhum, dan berbuat baik kepada para sahabat. Wal imsaku, dan menahan diri, no comment. Amma syajara bainahum, dari apa yang berselisih terjadi apa antara para sahabat. Ada sahabat ini kasus perang Jamal, perang Siffin, no comment lah. Kalau udah sahabat, orang mulia muanya, siapa kita gitu. Enggak boleh kita merendahkan sahabat. Wa dzikru fadailihim, dan menyebutkan fadilah-fadilah para sahabat. Faqad qala ta'ala fi haqqihim, maka sungguh berfirman Allah Ta'ala pada hak para sahabatnya Nabi, rijalun sadaqu ma ahadullah alaihi, yaitu laki-laki yang mereka jujur apa yang mereka janji mereka pada Allah atasnya. Kalau sudah mereka janji, faminhum man qada nahbah wa minhum man yantadhir wa ma badalu tabdila. Wa fil hadisi, dan disebutkan di dalam hadis Nabi, ashabi kan nujum, adapun para sahabatku itu yaitu laksana bintang di langit. Bi ayyihim iqtadaitum, ihtadaitum, dengan mana saja sahabat mengikuti oleh kalian, niscaya beroleh petunjuk kalian. Sama sahabat ikut aja, sebab ilmunya Rasulullah ada pada para sahabat. Begitu. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah, takutlah kamu pada Allah. Allah, takutlah kamu pada Allah. Fi ashabi, pada sahabat-sahabatku. Awas, jangan ambil berkata miring sama sahabatku. La tattakhiduhum qaradan ba'di, jangan menjadikan kalian akan sahabatku akan sasaran tembak sesudah kematianku. Jangan sahabat pakai dicela, jangan, ikut aja. Sedang Utsman bin Affan adzan 2 kali, udah ikut aja, jangan berkata miring. Umar bin Khattab tarawih berjamaah, udah ikut aja, jangan berkata miring. Apaan Umar? Jangan, enggak boleh apa. Jangan anda jadikan sasaran cacian sahabat. Faman ahabbahum fabihubbi ahabbahum, maka barang siapa mencintai oleh orang akan sahabat, maka dengan kecintaanku mencintai ia akan sahabat. Kalau cinta sama Nabi, cinta sama orang yang dicintai oleh Nabi, yaitu para sahabat. Wa man abghadhum, siapa benci orang akan sahabat, fabibukti, maka dengan kebencianku abghadhu, membenci ia akan sahabat. Wa man adahum, siapa yang menyakiti oleh orang akan sahabat, faqad adani, maka sungguh ia menyakiti akan aku. Wa man adani faqad adallaha, barang siapa menyakiti oleh orang akan aku, maka sungguh menyakiti akan Allah. Wa man adallaha, siapa orang menyakiti oleh orang akan Allah, yushiku, hampir-hampir, an yakhudu, bahwa menyiksa Allah kan dia. Siapa yang menyakiti sahabat disiksa Allah. Jangan, bakal jadi pelongo, berkata miring sama sahabat. Sama ulama aja jangan. Bagaimana Imam Ghazali, boleh baca kitab namanya Ihya Ulumuddin. Itu Imam Ghazali orang yang paling keras sama ulama. Ulama ulama dunia itu luar biasa. Kriterianya habis sama Imam Ghazali, dikuliti kiai, tapi satu pun gak ada yang disebutkan namanya. Saking hormatnya ulama, enggak ada yang mau nyebut nama, gitu, menyebutkan tentang spesifikasinya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, la tasubbu ashabi, jangan mencaci oleh kalian akan sahabatku, jangan, enggak boleh berkata miring sama sahabat.
lah timbang sahabat. Agama itu apa yang dikata oleh Allah dan Rasulnya, bukan nama sahabat ini. Ini kacau. Jangan. Sahabat Nabi itu Masya Allah. Ini Nabi bilang begini nih, falau anfaqa ahadukum misla uhudin dhahaban, andai bersedekah oleh seorang kamu akan seperti gunung Uhud dari setigi emas. Sedekah emas segede gunung Uhud. Bahasa kasar kita, sedekah duit triliunan. Ma balagha, niscaya tidak sampai oleh sedekahnya itu mudda ahadim, akan seliternya salah seorang mereka sahabat, wala nasifahu, dan tidak separohnya dari semua. Kita sedekah triliunan enggak sama ganjarannya dengan sedekah semudnya sahabat, karena zaman susah kali itu. Bagaimana mereka menghadapi gangguan. Abu Bakar lagi enak-enaknya diusir gara-gara ikut Nabi, diusir ke Madinah. Semuanya begitu berat perjuangan mereka, enggak ada apa-apanya, enggak ada apa-apanya, karena mereka dengan susah payahnya mempertahankan Islam. Ada yang dibelah dua badannya demi Islam. Kita kan enggak kayak gitu-gitu amat. Jadi sama sahabat itu jangan, enggak boleh kita. Wa qala Ayyub As-Sikhtiyani, berkata Imam Ayyub As-Sikhtiyani, man ahabba Abu Bakrin aqamad dina, barang siapa mencintai orang akan Abu Bakar maka dia mendirikan akan agama. Cinta Abu Bakar sama dengan mendirikan agama. Wa man ahabba Umar, barang siapa mencintai akan Umar awdaha sabila, maka menjelaskan dia akan jalan agama. Wa man ahabba Utsman, siapa orang cinta kepada Sayyidina Utsman, istadha, maka dia mengambil cahaya binurillah, dengan cahaya Allah. Wa man ahabba Aliyan, barang siapa mencintai akan Imam Ali, istamsaka bil urwatil wusqa, maka ia berpegang teguh dengan tali yang sangat kuat. Wa man ahsana sana'a 'ala sahabati bari'a minan nifaq, barang siapa membaguskan iakan sanjungan atas para sahabat, maka terbebas ia dari kemunafikan. Wa man intaqasa wahidan minhu, barang siapa berkata miring ia akan seorang dari sahabat, fahuwa mubtadi'un, maka dia pelaku bid'ah. Wa akhafu alla yas'ada amalu ila sama, dan khawatir oleh aku bahwa tidak naik oleh amalannya ke langit, hatta yuhibahum, sehingga ia mencintai akan sahabat. Kalau kita enggak cinta sahabat, amal kita enggak diterima sama Allah. Jangan. Sama sahabat itu Rasulullah radhiyallahu anhu majma'in, sama sahabat. Orang ilmunya Rasulullah adanya pada para sahabat-sahabat. Kita ketemu Nabi lewat siapa? Kalau enggak lewat sahabat. Kalau sahabat ini adalah yang menyebarkan ilmunya Rasulullah, maka kita harus hormat sama para sahabat Nabi. Jangan berkata miring. Luar biasa, habis mereka demi Islam semuanya. Sahabat begitu. Kita sama ulama aja begitu. Kita datang ke makam ulama, ada di atas gunung, ada di tengah-tengah pulau. Ini apa? Mana ulama ini dari Baghdad, coba dipikirin berangkatnya kayak apa. Dia tinggalin keluarga demi dakwah Islam. Kan luar biasa. Kita enak naik pesawat, naik mobil, enak tawa-tawa. Bagaimana mereka? Kayak begitu. Kita datang ke orang-orang soleh itu, keliling-keliling negeri Indonesia lah, dari ujung ke ujung, ke Padang lah, begitu. Kemana? Ke Ulakan kita datang, begitu. Syekh Burhanuddin Ulakan, dan seterusnya sampai ke Malaysia, ke Singapura, ke Thailand, ikut ke Mesir juga, begitu. Kita di Indonesia, Kalimantan lah, kita ke Manado, Sulawesi Utara, sampai Tondano. Itu perjalanan bagaimana mereka. Kiai Mojo dibuang dari Jawa, Kiai Rifai dibuang dari Kuningan, demi Islam diusir orang Belanda, sampai kayak begitu. Kita nggak ada apa-apanya, apalagi lah sama sahabatnya Rasulullah, nggak ada apa-apanya itu.
Wa amma ta'zimu atharihi, adapun mengagungkan bekas-bekasnya Nabi Muhammad. Jadi kita itu kudu hormat kepada apa saja yang terikat, yang terhubung dengan Nabi Muhammad, apa-nya aja kita kudu hormat, itu kewajiban kita. Jadi maka kalau saudara pergi umroh gitu, ziarah ke Madinah, cari di mana Nabi tinggal, di mana Nabi mampir, di mana Nabi ngajar, di mana, harus tahu tempat-tempat sejarah, karena ini penting terhubung dengan Nabi itu. Ini contohnya, fa'an Sofiyata, maka diriwayatkan daripada Siti Sofiyah radhiyallahu ta'ala anha, kana li Abi Mahdurah fi muqaddami rasi qusat, ada bagi Abi Mahdurah pada bagian depan kepalanya jambul. Tahu jambul enggak? Rambutnya ini yang ininya nih kayak gepeng gitu, ada ini, iya gitu dah, iya ada cengger, kayak cengger gitu rambutnya tuh, iya gitu. Itu Abi Mahdurah ini muadzinnya Rasulullah di Mekah, tukang adzan di Mekah itu yang adzan Abu Mahdurah. Itu rambutnya ini ada jambulnya, gondrong di depannya nih. Ini kalau dibuka itu bisa sampai tanah. Idza arsalah asobatil ardo, apabila melepas akan jambulnya, maka mengenai jambulnya akan tanah. Saking panjangnya rambutnya ini, digulung di depannya ini, nggak dicukur-cukur. Yang lain dicukur, ini mau nggak pernah begitu, ampe nyengser ke tanah. Kalau picinya dibuka udah ke tanah, rambutnya panjang banget depannya, iya rambut depannya, sampai ada yang bilang fakir, lalu maka dikatakan kepada Abi Mahdurah, ala takhliquha, cobalah kamu cukur dong jambulmu, cukurlah, ribet amat itu. Begitu ampe ngeser-ngeser ke tanah, ngapain? Apa jawab dia? Faqala, berkata Abi Mahdurah, kaifa, bagaimana mungkin harus saya cukur? Waqad masaha Rasulullah, sungguh memegang akan jambul ini loh Rasulullah, ini udah kena tangannya Nabi. Begitu, kalau saya buang hilang kena tangannya Nabi, biarin di badan saya ada tangannya Nabi. Jadi nanti kalau dikubur juga Mungkar Nakir mau gebuk saya, ini bekas Nabi loh, ngeri juga. Itu sampai kayak begitu, bekas usapan Nabi, enggak mau. Sahabat tuh palanya pernah diusap sama Nabi, kagak dicukur-cukur rambut itu sama Abu Mahdurah yang kena usapan Nabi itu, jadi airnya jadi panjang, ininya nih panjang banget. Saking takzimnya sama bekas-bekas Rasulullah, luar biasa. Nyium Hajar Aswad mau ngapain? Mau nempelin bibir kita ke tempat bibir mulianya Rasulullah. Itu tujuannya nyium Hajar Aswad, tawasul, nempelin bekasnya Nabi itu yang kita mau cium, bukan apa-apa. Kalau ngomong wangi mah banyak, minyak wangi dicondet aja banyak, terus ujung hawi sampai ujung rindam, bukan wanginya, bekas Nabi itu yang kita kejar. Wa kana fi qalan suwati Khalid sya'aratun min sya'ri sallallahu, ada pada pijinya Khalid bin Walid beberapa rambut daripada rambutnya Nabi SAW. Khalid bin Walid punya pici, mana warnanya udah merah lagi, udah bulukan itu pijinya. Fasaqatat, maka jatuh tuh pici, fi ba'di hurubi, pada sebagian peperangannya Khalid bin Walid, picinya jatuh. Mana pici udah bulukan, dicari-cari kemana itu pici, sampai para sahabat aja negur dia, pici diopenin. Oh no, prajurit banyak yang mati nyari pici. Begitu, fasyadda alaiha syiddatan, maka mengikat Khalid bin Walid atas pici dengan ikatan. Dicari itu, udah dapat, dipegangin pici yang jatuh itu.
hatta angkara ashabun nabi, sehingga mengingkari oleh para sahabat Nabi, kasrata man qutila, karena banyaknya orang yang terbunuh. Sahabat aja pada dah Khalid tibang pici bulu kan aja dicari, kagak dipikirin tuh. Orang banyak pada mati prajuritnya, pici diopenin begitu. Ngapa sampai kayak gitu amat lu sama pici? Faqala, maka berkata Khalid bin Walid, khiftu an uslaba barokataha, aku khawatir bahwa dilepas aku akan keberkahan pici, wa taqa'u fi yadil musyrikin, dan jatuh pici pada tangannya orang musyrik. Saya ngeri, di dalam pici ini ada rambut Nabi, bukan pici bulukannya. Pici di pasar juga saat berat, gua juga kebeli, tapi di pici ini ada rambut Nabi. Saya khawatir jatuh orang musyrik, saking hormatnya sama rambutnya Nabi. Itu bekas Nabi, rambut. Wa kana Malikun la yarkabu bil Madinah, dan adalah Imam Malik itu tidak pernah mengendarai unta di Madinah. Kalau udah masuk kota Madinah, Imam Malik dituntun untanya, padahal lumayan jauh, bisa 5 kilo masuk Madinah itu. Kalau habis ngajar keluar masuk Madinah, mesti nggak pernah mau naik untanya, dituntun aja, nggak mau Imam Malik. Hatta dalam sejarah panjang Imam Malik aja nggak mau di Madinah, selalu keluar dari Madinah. Wa qala li Syafi'i, dan berkata Imam Malik kepada Imam Syafi'i waktu ditanya kenapa nggak naik, astahi an aturbatan fiha Rasulullah biha firidabatin, aku malu bahwa menginjakkan aku akan tanah yang di tanah itu di Rasulullah SAW dengan kaki binatang. Saya nggak mau, saya ada di atas, lalu kakinya Rasulullah diinjak sama binatang, muliaan binatang, mendingan saya yang harus menginjak bumi yang diinjak oleh Nabi Muhammad. Saking hormatnya Imam Malik, bahkan dalam riwayat Imam Malik jarang pakai sendal di Madinah. Panasnya kayak apa? Buat apa? Biar kaki saya nempel di bumi bekas diinjaknya Nabi Muhammad. Di Imam Malik itu tempat-tempat bersejarah di Madinah. Parah nih, di mana? Di mana Rasulullah itu? Kejar. Kenapa? Biar nginjak kakinya di tempat Rasulullah injak. Ini penting sebagai ta'zim sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu penting. Wa hukiya anna ba'dal ashqiyai, dan dikatakan bahwa ada sebagian orang-orang cilaka namanya Jahjah Al-Ghifari, tanawala qadiban Nabi, mengambil ia akan tongkatnya kanjeng Nabi SAW, min yadi Utsman, dari tangannya sedang Utsman. Saya Utsman itu megang tongkat. Kata saya Utsman, ini jangan, tongkat ini tongkat istimewa, tongkatnya Nabi Muhammad. Kata Jahjah, timang tongkat, begitu. Dia ambil, direbut. Wa wada'ahu ala rukbati, dan meletakkan ya kan tongkat di atas dengkulnya, diginiin. Liyaksirahu, agar mematahkan ya kan tongkat, timbang tongkat, begitu. Rasulullah, jangan, itu tongkatnya Rasulullah, timbang tongkat. Jahjah langsung dipatahin. Apa yang terjadi? Faqadatul akalatu fi rukbati, maka mengenai akan ba'dul asqiya, yang Jahjah itu oleh penyakit kelumpuhan pada dengkulnya. Dengkulnya busuk karena dia nggak hormat sama tongkatnya Nabi. Langsung dengkulnya kayak gula begitu tuh, membusuk. Faqata'aha, maka memotong ia kan dengkul, sampai dengkulnya dipotong, diamputasi, gara-gara ngerendahin tongkatnya Rasul. Wa mata qoblal khawli, dan mati ya sebelum setahun. Sebelum setahun habis matahin itu mati. Itu begitu. Jadi hormat. Apa ada yang terhubung sama Nabi itu, kita hormat. Luar biasa. Begitu. Petilasan. Itu banyak itu sahabat itu. Pokoknya kalau udah ngomong Rasulullah luar biasa.
Wa amma ta'zimu masyahidihi, adapun mengagungkan tempat-tempat bersejarahnya Nabi, petilasan-petilasan Nabi ini, faqad kana ba'dus salaf, maka sungguh ada oleh sebagian ulama salaf, hina yaridul Madinah, ketika datang ia ke kota Madinah, zairan padahal ziarah, yartajilu, maka dia jalan kaki, wayabki dan nangis. Itu injek aja tempatnya Nabi, masuk Madinah aja mereka pada nangis. Begitu rindu sama Nabi. Pada jalan di Madinah, capek, enggak ada mengeluh capek. Dia ingat Nabi Muhammad, enggak ada seberapanya. Itu begitu. Wa qadzalika li jama'atin katsiratin, terjadi yang demikian itu bagi jamaah yang banyak. Kalau udah ngomong Madinah, mereka rindu. Mereka buang duit. Pokoknya saban tahun kudu ke Madinah. Buat apa? Ya, menemui Nabi Muhammad. Enggak ada apa-apanya. Enggak ada apa-apanya. Mereka kumpulkan seperak, 2 perak demi ziarah ke Rasulullah. Emang begitu. Begitu. Indahnya Madinah, begitu. Kalau orang tahu Rasulullah indah, Madinah jadi mulia ada Rasulullah, biar mulia dia dengan menziarahi Madinah. Ziarah Rasulullah, kotanya Nabi Muhammad, bertetangga dengan Nabi Muhammad. Kaifa, betapa tidak, wahya padahal dia Madinah, baldatun adalah suatu kota, gumirat yang dipenuhi itu kota bil wahyi, dengan wahyu, wa tanzili dan Quran. Ayat Quran betapa berkali-kali turun di Madinah. Wa taraddada bi Jibril, mondar-mandir di Madinah oleh Jibril, wa Mikail. Jibril berkali-kali datang ke Madinah mau nemuin Nabi Muhammad. Maka kita kumpulin seperak, 2 perak, jangan enggak sabanari untuk ziarah ke Madinah. Mau ikut kita lah ke Madinah atau tidak itu teknis, yang penting ke Madinah. Buat apa anda mondar-mandir ke Madinah mulu? Aduh, nggak ngerti. Ini kerinduan kepada Rasulullah ini nggak bisa dibayar. Orang segala hidup ini karena Nabi, nggak kebayar. Celengin seperak, 2 perak buat ke Rasulullah, jangan enggak. Itu penting. Maka selalu majelis ini berupaya, mudah-mudahan panjang umur dan saudara, mudah-mudahan pokoknya kita terakhir taklim keliling-keliling Jabodetabek, terakhirnya ngaji di Madinah. Kudu begitu. Apa? Nyetor kepada Nabi, enggak ada apa-apanya kepada Rasul. Wastamalat turbatuha ala sidil basar, dan mengandung oleh buminya Madinah atas pemimpin manusia. Buminya ada Rasulullah, begitu, ada Rasulullah. Wantashara anha minadzikri was sunnati mantashar, dan menyebarlah dari Madinah daripada zikir dan sunnah oleh apa-apa yang menyebar. Dari Madinahlah ajaran Islam itu datang ke berbagai penjuru dunia. Maka orang itu kudu di Madinah. Enak di Madinah. Madinah itu adalah negeri yang dirindui oleh banyak orang. Madinah, buminya paling mulianya bumi sejagat raya, karena di Madinahlah terkandung jasad mulianya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Madinah mulia, tanahnya jadi obat. Madinah turbat wa syifa. Orang ke Madinah, jangan enggak begitu. Dan enggak ada ceritanya orang ke Madinah hidupnya tambah susah, enggak ada. Hidupnya tambah berkah. Itu begitu. Lain. Al-babur rabi' fi sholati wassalami alaih, adapun bab yang keempat yaitu pada menyatakan tentang membaca salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antara haknya Nabi
adalah kita kudu memperbanyak baca sholawat kepada Nabi. Haknya Nabi baca sholawat. Jadi min alamatil mahabbah kasratu dzikri, di antara tanda cinta banyak menyebut-nyebut Nabi. Baca dalail tuh, dalil khairat. Kenapa orang baca dalail tinggi? Karena menyebut-nyebut nama Nabi Muhammad mulu, Nabi Muhammad mulu, Nabi Muhammad mulu, udah paling tinggi. Wahia fardu ainin, dan baca sholawat itu hukumnya fardu ain. Tiap muslim kudu baca sholawat. Liqaulihi ta'ala sallu alaihi, bersolawatlah kalian. Ini perintah Allah, perintah wajib kepada Nabi. Wasallimu taslima. Wakhtalafu fi waqti wujubiha ala aqwal, dan berbeda-beda pendapat para ulama pada saat wajibnya solawat atas beberapa pendapat. Kapan baca suatu wajib? Al-awwal, pendapat pertama, fi kulli sholat, itu pada tiap-tiap sholat. Saat sholat tasyahud baca sholawat wajib. Qala Imamuna Syafi'i, berkata imam kita Syafi'i radhiyallahu ta'ala an, man lam yusalli 'ala nabi sallallahu alaihi wasallam fi tasyahudil akhiri fa salatu batilatun. Siapa yang tidak baca sholawat kepada Nabi pada waktu tasyahud akhir, maka adapun sholatnya itu batal. Wajib baca sholawat itu dalam sholat. As-sani, pendapat yang kedua, maratun fil umri, satu kali seumur hidup wajib. Yang wajib sekali, selebihnya sunat. Qala Imam Malik wa ashabuh, berkata Imam Malik dan para sahabat-sahabat Imam Malik, man shalla alaihi maratan fi umri saqatanul fardu, barang siapa bersolawat kepada Nabi sekali seumur hidupnya, maka gugur daripadanya oleh kewajiban. As-salisu fi kulli majlis, yang ketiga yaitu pada tiap-tiap majlis kudu ada baca sholawat aman Nabi. Majlis baca sholawat ada. Ar-rabi'u, keempat, fi awwali kulli du'ain wa akhiri, pada permulaan tiap-tiap doa dan terakhirnya doa. Permulanya sholawat, akhirnya sholawat, tengahnya doa. Jangan enggak. Itu ada ulama bilang. Al-khamisu kullama dzukira, yang kelima, tiap-tiap sesuatu yang disebutkan Nabi. Manakala Nabi disebutkan baca sholawat wajib. Ada ulama. Wasyadda Abu Ja'far At-Tabari, dan ganjil pendapatnya oleh Abu Ja'far At-Tabari, fahamal ayat, maka memaknai, melarikan oleh Abu Ja'far akan ayat sallu ala Nabi atas hukum sunnah. Yang lain semuanya bilang wajib. Abu Ja'far At-Tabari doang bilang sunnah. Wa warada fil hadisi mawatinu yusalla fiha ala Nabi SAW, dan datang dalam hadis oleh beberapa tempat yang dibacakan sholawat pada tempat atas Nabi SAW. Ada hadis kita disuruh baca sholawat dalam beberapa keadaan, berapa tempat kudu baca sholawat, jangan enggak. Minha, diantaranya ad-du'a, yaitu saat berdoa. Kalau kita doa kudu baca sholawat sama Nabi, jangan enggak. Fafit Tirmidzi an Fadalah bin Ubaid, maka di dalam Sunan Tirmidzi dari Fadalah bin Ubaid radhiyallahu ta'ala an, sami'an nabiyya, ia mendengar akan kanjeng Nabi SAW rajulan, sami'an nabiyyu, mendengar oleh kanjeng Nabi SAW rajulan akan seorang laki-laki, yaitu yang ia berdoa fi sholati, pada waktu sholatnya. Artinya doa di sholat, falam yusalli ala Nabi, maka tidak baca sholawat di atas Nabi SAW. Faqala, maka Nabi berkata, ajilah hada, buru-buru nih orang. Ada orang doa enggak baca sholawat, kata Nabi itu orang minta buru-buru. Salah gitu, salah. Summa da'ahu, kemudian memanggil Nabi akan dia. Faqala lahu wa li ghairi, maka berkata Nabi kepadanya dan kepada orang lainnya, idza shalla ahadukum, apabila salat oleh salah seorang kamu, falyabda bitahmidillah, maka apabila telah salat oleh seorang kamu, maka hendaklah memulai dengan puji-pujian kepada Allah, wasana'i alaihi, dan menyanjung atas Allah. Summa yusalli ala Nabi, kemudian baca salawat di atas Nabi SAW. Summa yad'u ba'du bima sya'a, ia berdoa sesudahnya dengan apa yang dikehendaki. Kalau mau doa biar manjur,
alhamdulillah, sholawat titik-titik hajatnya, sholawat alhamdulillah, begitu kata Nabi, baru manjur tuh doa kayak begitu. Wa an Umar, dan diriwayatkan oleh Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, ad-du'a'u mu'allaqun bainas sama'i wal ardi, adapun doa itu digantungkan di awang-awang antara langit dan bumi. La yas'adu minhu syai'un, tidak naik daripada doa oleh sesuatu, enggak naik ke langit, hatta yusalla ala nabi, sehingga dibacakan salawat atas Nabi SAW. Kalau doa pengen nembus ke langit, kudu baca salawat. Wa minha, setengah daripada tempat as-salatu alaihi, itu baca salawat atas Nabi inda dzikri, ketika disebutkan kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala sallallahu, bersabda oleh kanjeng Nabi Muhammad sallallahu, raghima anfu rajulin, hina oleh hidungnya seseorang, hina seseorang, dzukirtu indahu, disebutkan aku di sisinya, falam yusalli alayya, maka tidak baca salat di atasku. Kalau kita pengen mulia, banyakkan baca salawat. Wa minha yaumul jumu'ah, diantaranya lagi hari Jumat, kudu banyak baca salawat. Rawan Nasai an Aus bin Aus, berarti Imam Nasai dari Aus bin Aus, anin Nabi, dari kanjeng Nabi SAW, annahu, bahwa kanjeng Nabi amaro, yaitu menyuruh Nabi bil iksar, dengan membanyak-banyakin minas sholati alaihi, daripada baca salawat kepada Nabi yaumal jumu'ah, pada hari Jumat. Wa minha dukhulul masjid, setengah daripadanya yaitu masuk masjid, setelah masuk masjid baca salawat. Saudara kalau pengen rezekinya banyak, masuk masjid baca salawat begini, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa alihi wa alil khandaq waftah lana minal khairi kulla mughlaq, baru doa Allahumma gfir li dhunubi waftah li abwaba rahmatik. Masuk ke kanan, niat i'tikaf, kalau keburu sholat tahiyatul masjid, keluar masjid baca salawat lagi, Allahumma salli ala Muhammad wa alihi wa alil khandaq wa aftah lana min khairi kulli mughlaq, Allahumma ighfir li dhunubi wa aftah li abwaaba fadlik. Keluar kaki kiri, dah rezekinya banyak. Begitu. Wa minha ibtida'ul kutub wa khatmuha, di antaranya lagi memulai baca kitab dan menutup baca kitab, baca salawat. Qala Nabi SAW, makanya kita biasanya ada salawat dustur, orang ganti salawat gusdur, dustur gitu. Itu memulai. Qala Nabi SAW, man shalla alayya fi kitabin, barang siapa membaca salawat kepadaku dalam satu kitab, lam tazalil malaikatu, niscaya tidak henti-henti oleh malaikat, tusolli alaihi, itu memohonkan ampun atasnya, madama ismi fi dzalikal kitab, selama-lama ada oleh namaku pada itu kitab. Kalau kita pengen didoain, kitab kita, kalau punya kitab, punya buku, baca salawat, punya buku, baca salawat, tulisin salawat di kitabnya, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad, kitabnya minimal begitu, biar didoain malaikat. Kitab tuh ditulisin salawat, begitu tulisin. Wa qad tasahala ba'dun nasi fi dzalik, dan sungguh meremehkan oleh sebagian orang pada yang demikian itu. Hatta inna ba'dal mutasawwifa al-juhan, sampai-sampai bahwa sebagian orang-orang yang mengaku bertasawuf yang bodoh-bodoh, istaftah kitabahu, memulai ia akan kitabnya, membuka bilafzi Allah faqat, dengan tulisan Allah saja. Kitabnya tulisin bismillah, dia nggak ngerti gitu. Padahal sholawat, kitabnya tulisin kitab itu sholawat biar berkah. Wadamahu ba'dul fudala, dan mencelakan dia oleh sebagian orang-orang utama, biqasidatin, dengan qasidah yatulu dzikruha, yang panjang oleh menyebutkannya. Mobil saudara, tulisin sholawat. Mobil, kalau sudah punya mobil, tulis sholawat di mobil. Minimal sholawat Muhammad. Malu mobil truk aja tulisan sholawat Muhammad, masa mobil saudara gitu kagak. Itu begitu, berkah, tulis sholawat. Begitu, mobil tulis aja, kasih stiker sholawat. Emang begitu ajaran. Lalu bagaimana cara baca sholawatnya? Jangan malam ini, segini aja, siap besok kerja. Wa amma kaifiyatu,
Salawat itu caranya banyak. Udah yang paling bagus adalah ilmu khairat, yang pendek sallallahu Muhammad, udah nggak ada lagi.